Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita di Tribox Project. Kali ini gua Kasih jeda dulu dong tadi. Oh iya benar. Lanjut. Gua baru muncul lagi kemarin, sempat ada acara lah ya kan. Nah, kebetulan udah bisa masuk lagi nih. Nah, kali ini gua kayak biasa, gua Kresna Saputu Dan gua Muhammad Kadapi, host BT yang selalu menemani para boxers untuk menikmatin momen BT kalian di sini. Dan sedikit dari gue ya, sebenarnya gue juga udah cukup sih sama Kresna. Kurang aja. Gue dari kemarin kan, satu episode kemarin ya BT Special, Kresna itu nggak ada karena ada acara. Mungkin gue tanya acara apa gitu loh di Kresna, tiba-tiba ngilang. Tapi sebenarnya gue masih butuh Kresna. Itu kelihatan banget waktu gue di BT Special kemarin, gue kelihatan tegang di situ. Emang gitu ya? Iya, sumpah. Biasanya kan ada yang backup gue nih. Bener. Sekarang gila, gue dua Sekut bintang bar tamu, ya. gue di tengah. Diapit ya. Dan kali ini masuk ke BT biasa juga ya. Masih bersama kita berdua. Kita mau ngebahas apa ini, Kres? Nah, kalau dari gue sih kemarin usulnya mendingan kita nama yang kita ngasal ya kan, mending kita ngebahas sesuatu yang absurd aja, yang kayak sekarang nih. Muka lu absurd dong. Iya benar. Anjing juga. Gak boleh ngomong kasar. Iya. Ini nonton publik loh. Sebelum ini kita kasih tahu dulu dong, kita lagi di mana nih, Dam? Oh iya. Kita lagi ada di kafe di daerah Depok, Jalan Raya Margonda. Namanya itu Cafe Tamelo ya. Iya, benar. Tamelo Cafe yang biasanya disebutin. Oh Dan iya. sebelum kita syuting BT juga kita tadi udah ada syuting pertama. Namanya itu Gotong yang dibawain oleh biasanya ada di belakang layar. Iya, dia katanya bosen nih megang Bosen kamera banget nih. mulu. Dan kebetulan gue lagi ada duit gitu. Iya. Jangan lupa lihat di atas ya. Nah, jangan lupa lihat. Ada linknya di atas. Iya, di salah satu kafe. Sebenarnya bukan karena dia yang punya duit sih, sebenarnya kayak dia kayak iri aja sih. Oh, kita nggak masuk. Iya, Dia nggak masuk. Kok dia nggak masuk ya? Kok? Iya. Makanya Jadi dia usul buat program. Iya, daripada dia. soalnya dia emang di episode kemarin kan kalau nggak salah gue liat tuh di BT Special dia pengen coba masuk tuh lewat Tribox Question lah. Yang lu nggak ada ya? Iya, tipis-tipis dia masuk lah. Masih nggak dapet juga tuh. Masih belum tersalurkan lah Iya. pengennya dia, dan akhirnya buat program. Iya. Bilangnya iri kan lu, Pi. Iri. Bilang bos. Udah buat aja. Bercanda. Nah, kafe ini juga ada di atas nih. Wah, tinggi banget sih. Kalau biasa orang bilang itu apa? Rooftop ya. Rooftopnya gedung di atas. Itu di lantai 25. Patokannya itu sih kalau gue dari arah UI puter balik Depok Town Square. Puter balik Depok Town Square. Ya Detos lah biasa anak-anak Depok taunya nyebutnya. Nah sebelah kiri ada namanya apartemen Grand Pramuka. Iya, udah dekat rumah inget yang itu tuh. Grand Pramuka tragedi apaan tuh? Iya makanya. Apartemen apa namanya? Taman Melati. Dan masuk ke dalam situ nanti kalau yang naik motor parkir di basement, mobil juga di situ tapi bisa di luar juga. Kalau yang nggak naik motor, naik angkot parkir depan. Naik kereta, naik kereta ada di stasiun UI ya. Iya, turun di UI. Stasiun UI. Tapi jangan masuk ke Balairu. Apa tuh? Ya udah lanjut. Bukan kita. Nah, kita membahas apa nih? Biar balik lagi ke topik pembicaraan kita. Walaupun absurd kayak lu bilang, tapi ada sesuatu yang memang dan jadi poin kita. Sama kayak cuaca nih, absurd banget anjir. Kadang-kadang hujan. Dari tadi mau nge-shoot jadi nggak jadi ya kan. Kalau gue sih pengennya nih, sumpah gue tuh kemarin ngeliat ada satu tragedi lah yang aneh gitu. Gila, aneh tapi nyata. Gila kalau misalnya ini kepala daerah kena COVID, wah ngeri juga nih kalau kata. Suara lu kurang kuat, Kres. Oh kurang keras. Iya. Ya? Tadi boxer nggak bisa ngeliat, nggak bisa denger nih suara kita. Oh iya benar. Tadi gimana? Sampai di kepala daerah yang gimana? Iya. Kalau gue ngeliat sih beberapa hari ini ada sesuatu hal yang perlu kita kita fokusin lagi sih. Maksudnya ada kejadian aneh, bukan aneh sih, musibah buat warga Jakarta ya. Oh iya benar. Musibah. Gua tahu nih. Apaan tuh? Ini berkaitan dengan pandemi juga nggak sih? Iya. Kalau gua ngeliat
di belakangan ini juga, bukan belakangan ini sih, emang di akhir-akhir ini banyak kepala daerah yang terkena COVID. Dan terkhusus kebetulan gue juga sekarang lagi berdiam di Jakarta. Yang menjadi fokus utama itu kepala daerah Jakarta, DKI Jakarta, gubernur DKI Jakarta beserta wakilnya yang baru ya. Iya, parah banget, kasihan banget itu. Baru ngerasain kursi wakil. Tiba-tiba udah ngerasain kursi karantina. Iya. Tapi itu Tanda apa tuh? Oh, oke. Nggak cari aman ya? Kayak siapa tuh? Tapi gue belum tahu sih wakil Jakarta itu siapa, Mas. Kalau gubernurnya gue tahu tuh, namanya Pak Anies Baswedan. Udah jelas ya udah publik udah nyorot lah terkait baik itu banyak kinerja, banyak yang pro kontra dengan dia. Seru lah emang. Nah, wakilnya siapa, Guys? Yang kemarin nih. Siapa sih? Gue juga nggak tahu. Berjalan berapa bulan? Namanya sih gue nggak tahu persis, tapi fraksi dari Gerindra kan kalau nggak salah ya. Wah, gila namanya bawa fraksi nih. Partai berasa DPR. Tapi lu bakal calon DPR, amin. Kalau gua nggak salah ya pernah baca Muhammad Riza Patria bukan? Oh iya, Riza Patria. Bener nggak sih, Fik? Ahmad ya? Ahmad ya. Oh iya, sorry. Kirain Edi. Edi KKP. Nggak tahu gua. Oh nggak tahu. Nggak lucu anjir, udah lanjut skip. Jangan ngomong jorok dong. Oh iya. Nggak ulang. Mau Ahmad Riza Patria. Jadi kedua pemimpin Jakarta ini terkena kasus yaitu kopi di sini. Dan baru berapa hari ya? Di bulan 11 kalau nggak salah, akhir bulan 11 atau awal bulan 12? Akhir bulan 11. Nah, yang jadi tanda tanya besar nih gini loh, Pres. Jakarta nih, kota besar, kota metropolitan, dipimpin oleh gubernur dan wakilnya. Nah, yang jadi pertanyaan banyak masalah yang terjadi di Jakarta, mulai dari banjir, apalagi tuh masalah Jakarta, polusi udara, kemacetan. Pasti di balik itu banyak lagi kan dari 3 yang gue sebutin. Jakarta siapa yang ngurus gitu loh? Iya benar. Poin besarnya. Iya. Selama 2 ini terkena. Kalau misalnya kalau Anies kena masih bisa ada yang backup lah ya. Nah benar, ada wakilnya kan. Nah mungkin daripada penasaran ya kan. Ntar dulu jangan penasaran dulu. Apa namanya? Kalau misalnya wakil Aniesnya itu masih ada, ini ada wakilnya gitu sih. Iya, ya. Walaupun doi baru buat ngerasain nih aja. Ya tapi setidaknya pengalaman Pak Riza Patria ya lumayan lah ya. Gua akuin sih jam terbangnya daripada kita jam terbang. Kalau gue ya emang dia terbang kemana itu? Ya makanya kena, berarti kan kunjungan kerja dia. Pesawat. Oh iya benar. Nah kayak gitu kunjungan kerja kita kan. jam apa nih? Jambut. Ini dong jam bisa nyanyi dong. Apaan tuh? Jamrut. Benar. Bukan. Nah dari situ pembahasan ini Jakarta siapa yang ngurus? Pasti para boxer juga kepikiran atau enggaknya pasti samalah dengan apa yang gue bilang di sini kan. Jakarta siapa yang ngurus dari banyaknya permasalahan yang terjadi di sini gitu loh. Terus apa kita tampilin aja berita yang benar biar nggak dibilang ini ya. Iya, ntar sangkan menyebar hoax lagi. Iya. Aja. Ini kita bacain aja kali ya daripada tersangkain kita hoax lagi. Iya bentar. Jadi di sini ya. Oke, ini kita bacain beritanya. Oke, kita bacain sedikit ya. Biar nggak dibilang ini nih, kita ngambil sumber dari media juga nih. Iya, benar. Itu sebutin nggak kita? Iya, nggak apa-apa. Kita biar jelas juga. Kita sebutin ya, kita baca juga dari CNN nih. Menurut CNN juga ada beberapa rekam jejak bukan rekam jejak sih, kegiatan yang dilakukan Anies sebelum terdampak positif corona. Ngapain aja dia selama 14 hari sebelum? Nah benar. Sebelum kena ya, udah dipastiin positif lah ibaratnya. Iya, gitu. Pastiin. Dia juga udah swab. Di awalnya nih mulai tanggal 10 November. Bener nggak sih 10 November? Iya benar. Nah lagi-lagi gue, aduh, ini fenomena ini. Ya. Ngeri banget sih kalau dibahas. Semoga mau gak diserang sih. Gue juga ngeri nih markas sih jangan. Gak usah takut. Semoga kita jangan diserang. Jadi menurut CNN di 10 November
Anies berkunjung ke kediaman Imam Besar Front Pembela Islam. Siapa tuh? Siapa tuh? Para boxer mungkin tahu lah. Siapa Atau tuh? lu tahu nggak sih, Fik? Siapa Pik emang? Waktu itu gua lagi gak baca berita. Oh, lagi. Oh, Jadi dia benar berkunjung ya. ke halus banget ya, curang banget ya. Cari dia. aman sih Cari dia. aman. jadi Tolonglah bantuin sebutin. ya, Makanya gua dengerin aja. Oh iya, gimana dong Bang? jadi dia berkunjung ke Imam Besar FPI yaitu Habib Rizik Syihab di daerah Petamburan, Jakarta Pusat. Oh, daerah Petamburan ya? Iya, Petamburan Jakarta Pusat. Dekat Tanah Abang kalau nggak salah itu ya? Itu deket Tanah Abang. Iya. Tapi sih gue taunya deket Nikita Mirzani. Apaan tuh? Dia kan katanya sih beda Pertamburan berapa gitu kan. Pertamburan ada 7, 2, 3, Iya, benar. 4 gitu kan. Beda kayak gitu doang gitu. Oh. Nah, di kunjungan dia pertama itu 10 November ke Imam Besar FPI. Jadi setelah rame-ramenya waktu itu Habib Rizik balik dari mana nih? Dari mana ya? Dari Ya, Mekah, dari Arab lah. Arab. Dari Arab dia kembali dan pasti para boxer atau yang pada nonton juga tahu Habib Rizik di Tapi sini gua ngadain juga- kegiatan apa. Tapi gue juga kayak aneh banget gitu. Gue jujur gak sih, lu kayak miris saya gak sih ketika lu ngeliat kalau gue, ini pandangan gue dong ya, gue ngeliat kejadian hari itu ketika dia oke gitu, dia apa namanya ulama gitu, salah satu tokoh. Cuma ini situasi lagi kayak gini. Cuma yang anehnya dari pihak pemerintah tuh nggak ada yang berani buat halangin acara itu, buat proses penjemputannya. Aneh banget gak sih? Gue nggak mau komen sih sebenarnya kalau terkait itu. Gue takut salah Lu pasti ngomong. pernah lihat kan kalau setiap di dekat rumah lu lah, pasti pedagang-pedagang diusir-usirin. Iya diusirin, apalagi Satpol PP yang Iya. emang katanya itu tugas mereka dengan semena-mena gitu. Iya, cuma PKL diusir segala macam. cuma acara yang udah jelas-jelas rame gitu ya kan, bejibun, tapi nggak ada yang berani. Apa karena keramaian jadi Satpol PP takut? Bisa jadi. apa jangan-jangan Satpol PP berani sama yang sedikit-sedikit aja kali. Terus dari situ katanya ngadain kegiatan Maulid Nabi juga ya. Oh, oke. Dari siapa? Habib Riziknya itu juga udah pasti rame kan. Enggak, waktu itu dia sempat konfirmasi dia nggak bakalan ngadain acara setelah panas nih, udah naik berita nih. Udah nggak mau, udah Nggak waktu buat. itu udah dari gara-gara sama komennya apa namanya, hasil dari live IG-nya Nikita Mirzani itu kan panas tuh sampai akhirnya dibahas ke ILC kan. Nah akhirnya tiba-tiba Habib Rizik bikin statement kalau dia nggak bakal bikin acara lagi gitu. Setelah Setelah Oke. kejadian itu. Next dari Habib Rizik nih, gue nggak mau ngebahas Habib Rizik lebih lama, tapi Kenapa kita tuh? lebih fokus kepada Jakarta siapa yang ngurus. Gue juga takut salah ngomong kan. Oh iya. Rumah gue diserang tiba-tiba. Iya, benar. Tiba-tiba lu cari ya dia. Iya, dicari gua. Nah, lanjut ke kegiatan kedua dia itu di 14 November, Res. Coba lu kasih tahu lah 14 November Anies itu ngapain? 14 November Anies itu ngapain? Jadi Anies itu waktu itu bukan. Lu main Anies aja lu, Pak Anies. Oh iya, Pak Anies, sorry. Pak Gubernur. Main Anies aja. Sorry, Pak. Kebiasaan Iya. Emang Nyebut lu punya teman namanya Anies? punya teman Siapa gua, tuh? Anies apaan tuh? teman SMA. Oh. Muhammad Anies Kevin. Oh, oke. Muhammad Anies Kevin. Kalau nonton mungkin nggak ada. Bisa Di- masuk Pak Eko. Di 14 November Pak Oke. Anies nih ngapain? Di 14 November itu sendiri Pak Anies waktu itu kalau menurut dari CNN dia ngadain satu kunjungan ke stadion kebanggaannya anak Jakarta nih yang lagi dibangun ya kan, Jakarta International Stadium, karena emang benar-benar ini gebrakannya dia sih. Soalnya terakhir kan zamannya siapa ya, Pak Sutioso mungkin ya kalau nggak salah ya, yang stadionnya di Taman Menteng. Di daerah Lebak Bulus, terakhir Lebak Bulus. Oh iya, Lebak Bulus. Terakhir digusur kan. Digusur, iya. Awalnya di Taman Menteng. Sutioso ya? Iya, Sutioso. Itu ada zaman Itu zaman siapa coba orang di balik layar pengen ngomong nih. Enggak, lanjut. Lanjut. Yang ya intinya 14 November itu dia melakukan kunjungan Iya. ke stadion Persija lah. Iya. Yang Jakarta berskala Internasional. Jakarta internasional. Emang udah keren banget sumpah. GBK kali ya?
Apa Jadi gimana tuh? yang bikin enaknya tuh dia kayak stadion di Eropa. Dia nggak, kalau misalnya di khusus di Asia kan itu ada setiap stasi apa syarat di Asia tuh, maksudnya bukan syarat sih, mayoritas lah ya stadion-stadion besar di semua negara itu pasti ada track buat larinya. lari. Kalau Oke. ini nggak ada, benar-benar kayak di Eropa langsung. Dan itu isunya sih bukan isunya ya, waktu itu yang wacananya pengen dibangun mirip banget kayak Old Trafford karena emang apa namanya rapat banget itu kayak Old Trafford. Makanya yang cinta Persija, yang cinta MU bersenang hati lah. Kenapa tuh? Pak Anies ternyata fans MU tuh secara nggak Oh langsung iya nih. benar. Kalau dilihat dari apa ya, ungkapan katanya mau dibangun kayak Old Trafford. Oh iya benar. Pak Anies ternyata diam-diam Iya, walaupun hampir degradasi. Sekarang udah degradasi gak Oh sih? udah, nggak tahu deh. Panisnya. Next lanjut ke 18 November nih. Oh iya. Kalau menurut CNN 18 November, setelah 14 November ada kunjungan lagi doi ya ke tanggal 18-nya. Kemana Dal? Oh, ngadain kunjungan ke Rakornas. Rakornas apaan Rapat sih? Koordinasi Nasional Pengadaan Barang Jasa di Bogor. Itu ngadain apaan sih? Kayak apa ya? Rapat Koordinasi Nasional untuk pengadaan yang menyediakan jasa, baik itu jasa kayak JNT, jasa apa ya? Pengiriman. Oh dikumpulin tuh ya. Mungkin ya perusahaan-perusahaan rapat. itu. Ya mungkin perusahaan-perusahaan itu, dan juga bisa terlihat bahwasanya Pak Anies di situ foto sama Menteri Pendidikan kita. Taruh. Rapat koordinasi barang dan jasa sama Mendikbud hubungannya apa nih? Nih Nadiem mau bikin ulah lagi nih. Mungkin kerjaan ini kali, kan Pak Nadiem salah satu pemilik Gojek. Oh iya, benar ya. Oh jadi dia datang bukan sebagai Mendikbud, CEO Gojek. Gue nggak bisa pasti sih, soalnya gue nggak ada di sana kan. Oh iya. Nggak ngikutin juga, tapi ini menurut CNN. Ada unggahan foto di situ. Dan sampai tanggal 23 November juga dia mesti melakukan kunjungan ke Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran di Balai Kota. Dan kebetulan Kapolda juga kemarin habis swab, dia alhamdulillah negatif. Lanjut di tanggal 24 November, Anies Baswedan melakukan inspeksi di Waduk Pondok Rangon. Pondok Rangon. Iya, di Jakarta Timur. Tahu lu? Itu kan yang tempat kuburan gitu. Gue taunya kuburan cuman ini sih, kebun jeruk. Nggak ada ya? Itu serem banget anjir. Di 25 November nih langsung nih. Dari 24 November kunjungan langsung ke 25 November lagi ke sambutan di acara Munas ex MUI yang digelar di Hotel Sultan Jakarta. Hotel Sultan, tahu lah Hotel Sultan tuh di gila hotelnya keren. 26 November di gedung DPRD DKI Jakarta, dan kunjungan terakhirnya dia itu di 27 November sebelum dia positif, yaitu di penghargaan Gunawana Award. Apa sih bacanya? Award tahun 2020 di Hotel Borobudur Jakarta Pusat. Nah itu rekam jejaknya dari Anies. Selain Anies dan Parija Patria juga ada beberapa kepala daerah yang terkena positif. Mungkin kita tunjukin dulu nih, sama seperti Pak Anies tadi. Iya. Berita kita media dapat dari mana? Kita tunjukin dulu nih sama-sama, kita Soalnya jelasin ya. kalau kita nggak bahas kepala daerah lain, ntar sangkain kita nyudutin Iya, Pak Pak Anies. Anies. Coba kita lihat nih. Oke, sedikit Tahu sebelum mulai berasa di puncak dingin banget ya. namanya Sumpah, kita di atas lantai 25. Oh iya benar, udah di Seger banget atap. sih. Apanya tuh? Atap rumah gua nggak segini dinginnya. Lanjut. Balik lagi ke itu, setelah Anies nih ada beberapa kepala daerah yang terkena kasus COVID-19. Oke. Nah, di sini Soalnya kenapa kita nggak jelasin ini lagi-lagi ya, jangan sampai kita buat video kayak gini buat apa namanya nyudutin salah satu kepala daerah. kita nggak Biar mau kita kan. pengennya semua sama gitu ya kan ya. Apalagi kita baru mulai, Bos. Udah langsung terciduk. Dari tiba-tiba di report jangan dong. Di report belum dapat apa sih AdSense-nya. Iya. Belum ada dapat feedback yang enak dari Iya. kita, udah langsung ditangkap. Sumpah. Nah, ini menurut kompas.com. Kita ngambil dari Kompas, tadi CNN, kita dari Kompas ada update terakhir itu dia update di tanggal 6 bulan 9 2020. Bukan tanggal 6 sih. Tanggal berapa nih yang benar? Iya, di tanggal 6 bulan 9. Di sini dia menyatakan ada 11 kepala daerah yang terkena kasus COVID-19.
Coba lu kasih tau lah para boxers nih, siapa aja yang di pertama nih dari menurut Kompas. Kalau menurut Kompas tuh namanya dari bupati, bukan kepala daerah ya, tapi bupati kepala daerah. oh iya termasuk juga ya bupati. Ini bupati. Kan kalau kebetulan karena hujan kita Lanjut dulu, lanjut belum masih bisa. nggak jadi ya. Ini dari Bupati Rokan Hilir. Namanya Suyatno. Dia terkena kasus Covid Nah, Bupati Rokan Hilir ini sebenarnya ada di Provinsi Riau. di Riau. Nah, Dan lanjut kedua, Bupati ini masih di Kalimantan juga, ada di Kalimantan Barat. Nah, di Bupati Melawi di Kalimantan Barat. Mungkin karena cuaca ada angin mulai hujan nggak ekstrim. mendukung, daripada kita rusak, kita lanjut nanti dulu ya, kita nyari tempat yang emang benar-benar pas buat kita. Oke, bye. Oke, sorry boxers karena tadi kita kehalang sama hujan ya kan, gara-gara nggak tahu nih, mungkin yang punya kafe kesel kali sama kita ya. Jadi tiba-tiba hujan aja. Mungkin enggak ya? Enggak. Hujan mah udah diatur sama Oh. Allah. Oh, iya, Nggak maaf. bisa kita bilang kan. Iya, maaf. Ini mendahuluin ini. Oh iya, pokoknya intinya kita pindah tempat. Jadi intinya kita pindah ke tempat, dari tempat yang lebih apa ya, buat kita buat syuting kembali, nge-shoot aman kembali, lah, ya aman kan? lagi dari hujan. Karena emang sampai sekarang masih hujan dah, Pak ya. Iya, masih hujan juga di luar. Jadi kita cari yang di indoor. Intinya kita pindah tempat dan lanjut ke pembahasan yang tadi. Pokoknya setelah di-cut tadi, balik lagi ke pembahasan yang tadi nih. oke kan, intinya tadi kita lagi ngebahas kepala daerah lain yang kena Covid. Karena tujuannya kita ngebahas kepala daerah lain juga biar kita nggak disangkain tuh kita mau menyulitkan Aniesnya doang gitu maksudnya. Benar. Jadi tadi yang pertama tadi udah disebutkan kepala daerah dari bupati lah, dari Rokan Hilir, dan udah masuk kedua ya, Bupati Melawai Kalimantan Barat. Nah, yang kedua dari Bupati Melawai di Provinsi Kalimantan Barat. Coba gimana dah? Jadi di Kalimantan Barat ini sendiri Bapak Panji positif terinfeksi virus corona pada 1 Juni 2020. Tanggal 1 Juni ya. 2020. Terus selain dari dua itu ada beberapa lagi, dan yang ketiga itu ada Wali Kota Tanjung Pinang. Waduh, kayak pernah denger tuh namanya. Gue pernah denger lagunya sih. Apaan tuh, gimana tuh? Tanjung Pinang, Tepi laut Tanjung Perak itu. Tanjung Perak. Udah. Tanjung Perak. Oke, gue salah. Nah, dia adalah wali kota. Namanya itu Pak Sahrul, dan diketahui positif COVID itu, dan dia meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ini dia di provinsi mana nih, Tanjung Pinang? Tanjung Pinang mana ya? Lalu di mana? Ayo, buat para boxer mending tulis aja di kolom komentar. Ya mungkin siapa yang tahu dengan kejadian lebih lengkap jelas ya terkait Pak Sahrul ini yang kena positif COVID-19 dan akhirnya tutup usia dan wafat. Ya bisalah sharing-sharing di bawah kolom komentar. Nah, dan lanjutannya ya yang keempat ya, benar. Bupati Karawang. Karawang. Anak-anak Karawang nih. Karawang, Karawang di mana, Chris? Di Jawa Barat. Jawa Barat. Tapi lu tahu ya Karawang? Tahu dong. Tanjung Pinang nggak tahu tadi? Nggak tahu. Tanjung Pinang. Yaitu namanya Bapak. Namanya itu Bapak Celica Nurah Diana. Siapa sih ini dia? Dia itu Bupati Karawang tadi yang gua bilang. Dia kena positif COVID ini pada tanggal 24 Maret 2020. Maret. Cuma kalau ini beda ya. Dia cuma kalau nggak salah yang gue baca juga di sini itu dia nggak ada gejalanya. Jadi termasuk di kategori OTG. Iya, udah kayak kabel ya. Kabel OTG. Nggak bercanda.
Orang berarti tanpa gejala. orang tanpa gejala. Hmm. Mungkin kayak Acale juga sih jatuhnya yang episode yang kemarin. Maksudnya apa nih? Enggak, episode yang kita kemarin ngebahas terkait dengan bintang tamu kita di Acale di Oh iya. BT spesial di segmen Acaranya ada gejala. episode Kalau Acale ada gejala. aduh salah lagi gua nggak fokus. Wah, nggak fokus. Mungkin yang lu maksud ODGJ kan. Apaan tuh? ODGJ itu ada. Orang dalam Iya. Buat yang penasaran terkait gimana sama Acale bisa cek ya di atas juga ada di link di atas. Terus yang kelima. Yang kelima nih namanya aneh banget. Kayak nama daerah bukan nama orangnya. Kayak keyboard. Organ. Iya, Allah. Maksudnya? Organ tunggal. Oh, namanya Morowali. Enggak. Jadi- Dia ini pokoknya udah skip dah. Pokoknya ini bupati Ogan Ilir. Nah. Oh, salah. Itu kelewat, salah lihat. Maaf, Sir. Intinya ini beberapa tadi banyak yang nggak fokus. Gua Kresna belum makan malam sih. Iya, parah banget, lapar buat ini sih. Kita udah syuting dari Dipaksa sama yang di balik layar ini. dari siang sampai malam sih ini karena permasalahan teknis atau cuaca juga nggak Iya. mendukung kita banyak pindah. Kembali lagi ke 5 Bupati Morowali Utara. Nah, dia bukan meninggal sih. Maksudnya dia terinfeksi COVID ini pada 2 April 2020. Tanggal 2 April ya. Iya. Terus lanjut ke Bupati Ogan Hilir. Ini yang lo bilang tadi. Oh iya benar. Sebenarnya organ itu gue ngebayanginnya Apaan dangdutan sih pinggir jalan. Iya, benar. Kalau enggak orang-orang yang lagi tak Yo tak sayang saya. saya. Enggak lucu. Yang di belakang layar liatin dong. Udah menit berapa? Tidur dia. Emang yang di belakang layar Kurang buat ajar. para boxer emang bisa komen aja buat orang-orang di balik layar ini. Kadang-kadang emang kurang ajar gitu. Kalau yang di depan layar kan nggak fokus karena belum makan kan, lapar. Kalau yang di belakang layar Apa? gimana? Kurang, tentang di balik layar enak banget makan. Udah lanjut. Terus yang ke ini udah nih Ogan Hilir. Namanya itu Pak Insinyur Lir Ilyas Panji. Dia positif tuh pada 27 Juli 2020. 27 Juli 2020. Lanjutannya itu yang ketujuh Pak Wali Kota Banjarbaru. Di mana tuh? Mana ya? Wali Kota Banjarbaru atas yaitu Bapak Nadmi Adhani. Dia terinfeksi COVID-19 itu pada 10 Agustus 2020. Bener gak sih? Benar. Ini kita menurut Kompas ya. Iya. Takut salah juga nih. Bupati Pemalang. Pemalang gua tahu. Di mana tuh? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Soalnya gua waktu ikut om gua mudik ke kampungnya, gua lewatin Pemalang. Jadi gua tahu lah Jawa Tengah. Oke, mampir ya. Mampir dulu. Namanya itu Pak Junaidi. Pak Junaidi. Dia positif virus corona itu pada 21 Juli 2020. Banyak banget ya kepala daerah yang terkena. 8 nih. Apaan? Yang udah nggak asing. Katanya milenial. Milenial banget sih kayaknya ini katanya. Kebanggaan nih. Kebanggaan kota hujan. Kota hujan. Cuma tiba-tiba degradasi. Kayak klub sepak bola. Oke. Nah, yang disebutnya itu kota hujan yaitu pasti boser-boser udah tahu, teman-teman kampus gue juga pasti udah tahu lah, yaitu Bogor. Wali Kota Bogor yaitu namanya Pak Bima Arya positif COVID-19 pada 19 Maret 2020. Jadi di awal-awal pandemi ya kenanya. Iya, di bulan Maret dia terkena itu. Dan alhamdulillahnya yang ini yang beda dari yang lain yang tadi sebelumnya banyak yang meninggal ya. Meninggal. Nah, alhamdulillah Wali Kota Bogor ini sembuh. Dia untungnya alhamdulillah juga cuma 1 bulan doang ya. 1 bulan menjalani karantina dan benar-benar ini ya untuk Jujur banget penyembuhan. gua kalau kebetulan gue ngikutin juga sih. Terus yaitu Gubernur Kepulauan Riau. Pasti lu tahu lah Kepulauan Riau di mana? Di mana tuh? Di Oh, mana? di ya? mana tuh? Di mana tuh? Ya Riau lah. Oh, di Riau. Ayo lu benar-benar belum makan jadi nggak bagus ya, Pres? Iya benar nih, parah. Itu namanya Bapak Isdianto. Dia positif pada 1 Agustus 2020. Lanjut. Aduh. Waduh. Waduh.
Ini ngeri-ngeri sedep ini bawahnya. Soalnya samping gua. Ya Allah. Sebenarnya ini juga apa ya? Pulau gua sih. Salah satu kota di Sumatera Utara. Bukannya Abah masuk juga ke Intinya gue nggak masuk situ, gue kan sedang berage nih, gue jelas. Jadi dia itu PLT Wali Kota Medan, pelaksana tugas. Namanya itu Pak Ahyar Nasution. Dia positif virus corona itu pada saat setelah berpergian dari Jakarta. Oh, dia kenanya di Jakarta ya gara-gara. Begitu balik dia mengalami pemeriksaan di rumah sakit. Tiba-tiba Kota Medan positif corona pada 3 Agustus 2020. Dan itu beberapa kurang lebih 11 ya. Itu adalah beberapa kepala daerah yang terkena positif corona. Dan semoga untuk para yang terkena tadi diberikan kesembuhan. Dan dilancarkan segala pengobatannya untuk para pemimpin-pemimpin daerah kita yang saat ini sedang menjalani atau yang sudah selesai menjalani karantina. Selalu diberi kesehatan untuk kedepannya, amin. Dan lanjut kita ngebahas dari tadi yang beberapa 11 kepala daerah yang terkena COVID. Dan kita lanjut ke ini sedikit jeng-jeng sedih. Ngeri sih ngebahas kayak gini. Ada di luar itu ada 7 kepala daerah yang dikatakan udah tutup usia atau wafat, meninggal dunia karena kasus COVID-19 ini. Berita ini kita ambil dari Kumparan. Kita ngambil dari Kumparan dekat kampus gue nih. Iya. Sedikit informasi for your information. Jadi kalau semisalkan UNAS lagi ada apa-apa, kita ke Kumparan nih buat naikin berita. Oh iya benar. Jangan gitu dong. Jangan di roasting lagi, itu udah lewat. Oke, kita mulai dari ini diterbitkan pada Kamis. Beritanya. Ya, 20 apa sih kalau 11 20 November 2020 25 November 2020. Maksudnya Davi itu berita yang kita ambil ini diterbitin sama Kumparan tanggal 25 November 2020. Yang pertama itu Bapak Bupati Morowali Utara. Ya. Nah ini yang sebelumnya udah kita bahas tadi. Benar. Bapak Morowali, dan ternyata Bapak Morowali ini meninggal dunia dan tutup usia pada umur 53 tahun karena COVID-19. Semoga diberikan kelapangan kubur bagi beliau dan ditempatkan di sisinya. Amin. Dan ini yang uniknya ini dia meninggalnya bukan unik sih, maaf ya, bukan unik. Maksudnya yang mirisnya tuh dia meninggalnya di RSUD Makassar. Karena pengetahuan gue itu dari Morowali ke Makassar itu jauh banget. Lagi-lagi apalagi ngadepin situasi kayak gini ya. Akses tuh benar-benar penting banget buat di masyarakat di daerah-daerah, di pelosok daerah. Ya ini bisa ada kemungkinan, gua kan nggak tahu ya dia meninggal karena maksudnya entah dia fisiknya juga udah lemah gimana, tapi yang bisa dipastiin tuh ngaruh juga karena akses ketika dia dibawa Pak Bupati ini dibawa dari Morowali Utara ke Makassar itu benar-benar jauh banget, jadi ngaruh banget itu sih. Iya, di situasi yang udah urgent lah, dikatakan jarak juga menentukan kan, karena apalagi lagi-lagi sih posko rumah sakit yang khusus COVID di daerah-daerah tuh masih kurang juga gitu. Justru malah yang diperbanyak di kota-kotanya aja. Oke, lanjut ke 2 yaitu Wali Kota Tanjung Pinang. Sebelumnya juga udah kita bahas di kepala daerah yang terkena COVID tadi, kasus COVID-19. Bapak Sarul, Tanjung Pinang. Dia meninggal pada usia 59 tahun. Kurang lebih hampir seumuran dengan Bapak Bupati Morowali tadi, sekitar 6 tahun lah. Berarti emang range yang resiko meninggal tuh emang benar ya, yang yang udah tua di atas 50 tahun ya. Iya benar, kalau kita ngelihat 2 kasus ini ya itu di atas 50 tahun. Terus yang rentan banget ya. Bener. Terus yang ketiga itu Wali Kota Banjarbaru. Ini juga kita bahas tadi kan, Banjarbaru. Dia meninggal pada usia 50 tahun. Bapak Najmi. Bener, di range 50 tahun, lagi 50 tahun. Terus yang keempat itu Bapak Waikanan.
Wakil Bupati Waikanan. Sorry. Wai kanan, wai kiri nggak ada. Lu udah kayak gitu masih diledekin loh. Wakil Bupati Waikanan yaitu Bapak Edward Anthony meninggal dunia pada Minggu dan di usia pada 10 Agustus. 10 Agustus. Positifnya 10 Agustus. Positifnya 10 Agustus. Meninggalnya tanggal 16 Iya. Agustus. Dan tutup usia pada umur 60 tahun. 60 tahun. Lanjut ke PLT Bupati Sidoarjo. Bapak Ahmad Saifuddin dan Cak Nur atau Cak Nur, biasa dipanggil Cak Nur. Cak biasanya orang mana nih kalau Cak? Gak tau gue, Madura. Cuma ini Sidoarjo. Keturunan kali. Oh iya mungkin. Dia berkarir di Sidoarjo. Oh iya. Tutup usia pada umur 56 tahun. Terus yang lanjutnya itu Bapak Bupati Ada di Bupati Berau. Berau. Buat yang kalau misalnya anak-anak gunung pasti kalau dengar nama Berau pasti udah nggak asing lah, karena emang kemarin tuh Berau ini pernah disorot sama Heger. Jadi buat yang anak gunung pasti tahu Bupati Berau. Berau itu pasti tahu anak-anak gunung daerah mana? Kalimantan Timur. Dan meninggal pada usia 52 tahun. Bapak Bupati Situbondo yaitu Bapak Dadang Wigiarto meninggal pada usia 54 tahun. Lagi-lagi umur 50 ke atas, Pres. Bener gak? Iya sih, karena emang bener ya, berarti yang diberitain tuh kalau misalnya semakin kita menua antibody ya bahasanya sih antibody. Ya antibody itu semakin turun sih. Turun ya. Imun kita itu emang udah nggak seperti di bawah umur 50 tahun lagi kan. Tapi enggak, Joe Biden bisa lari-lari. Iya, Buka masker. Iya, buka masker lari-lari. Masih aman-aman aja. Padahal tiap hari minum bir. Iya. Ya udah lu jadi anak Joe Biden aja dah. Jangan lah, gue mending jadi anak bokap gue aja. Ya intinya kesimpulannya itu corona ada atau pandemi ini emang ada. Tapi lagi-lagi kekuatan tubuh atau imun manusia itu Sampai mudah mana? terserang di Iya. atas umur 50 tahun Iya. ke atas. Sampai batas mana Sampai batas mana? kekuatan tubuh kita sendiri itu melawan virus itu sendiri. Nah dari situ juga pasti nih yang jadi pertanyaan besar ketika mereka lagi menjabat nih, siapa sih yang mengurus mereka? Bener. Bukan mengurus mereka sih, mengurus daerahnya, Iya. kotanya, sama tadi yang kayak kita awal Pak Anies. Siapa ini yang bakal ngurus Jakarta dengan banyak problem yang terjadi di daerah Iya. itu kan? Tapi ngomong-ngomong soal antibody ya, jangan lupa makan buah. Itu buah apa itu? Coba dong kasih rekomendasi buah yang enak, Apa ya? yang buat naikin imun. Gue nggak tahu sih kalau soal Jeruk kali ya, vitamin C. Oh iya benar juga. Ya, Pisang. Juga buat boxer, jangan lupa jaga kesehatan, tetap matuhin protokol kesehatan 3M. Kebetulan kita lagi nggak pakai masker karena lagi syuting sih, takut suara kita nggak kedengeran. Nah, karena percuma juga gitu kalau misalnya kita misalnya pakai masker kayak di TV cuma buat pembukaan doang, habis pakai masker Set, dibuka Udah. lagi. Padahal mah di belakang juga nggak tahu kan pakai Iya, masker iya. apa enggak. Ngapain pencitraan kita ya? Lanjut ah. Tapi yang gua jadi pertanyaannya nih, yang paling mendasar lah, kenapa yang terkena itu gimana ya? Pejabat gitu loh. Apa jangan-jangan Banyak yang kena pejabat. virusnya milih-milih ya? Iya, sementara waktu di Jakarta nih, waktu demo kemarin lah tentang Omnibus Law, penolakan Omnibus Law tanggal 18 atau tanggal 8? Tanggal 8. Tanggal 8 kemarin tuh. Pasti tahu lah berapa ribu orang yang datang untuk ke istana. Dan dari situ nggak tersorot kan kasus ini nggak naik dengan drastis dengan adanya kayak gitu gitu. Nah, nggak cuma yang anehnya yang kena COVID itu yang ditangkap ke polisi dites justru positif. Tapi Yang lainnya tuh nggak ketangkep, nggak positif. nggak sama sekali tuh nggak ada. Konspirasi atau gimana sih? Waduh, simpulin aja sendiri ya. Iya, Daripada bingung-bingung. Gua juga waktu itu ikut demo kayak lu juga kan ikut demo. Gue nggak pernah ikut demo sih. Alah, udahlah, jujur lah. Gua juga pulang dari situ rapid. Cuman gua alhamdulillah non reaktif. Berarti kalau non reaktif sebelumnya lo pernah positif dong? Enggak dong. Kalau rapid itu namanya non reaktif dan reaktif. Oh gitu. Itu hasilnya. Ada hasilnya itu ada dua ya, non reaktif sama reaktif. Jadi gua non reaktif di sini. Nah,
Mungkin itu aja sih yang bisa kita sampaikan di bincang kali ini, bincang santai kali ini. Apa namanya? Ya namanya kita juga kalau misalnya teman-teman semua nganggapnya nggak jelas, ya namanya kita juga bete ini dua orang ngasal, dua orang punya kesamaan. Dua orang yang memiliki kesamaan yang sama, yang satu suka Nanya ngasal, yang satu suka jawab ngasal. jadi tetap tonton terus, semoga kalian gak bete lagi. Support kita untuk selalu berkarya di Freebox Project, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan Jangan lupa lupa subscribe, like. like dan komen Ulangin. Jangan lupa like, comment, and subscribe Freebox Project. Kore.